Ini adalah Christopher Pence, seorang engineering yang bekerja pada perusahaan Microsoft. Pence sebagai lelaki yang tangguh, dia bercita-cita ingin memiliki banyak anak. Tampaknya hal itu wajar saja, meski dia juga harus sibuk dengan kuda-kudanya ataupun dengan gaya helikopternya. Beruntung bagi Pence, dia bertemu seorang wanita yang juga punya ambisi yang sama dengan dirinya, yaitu sama-sama ingin punya banyak anak. Wanita tangguh itu bernama Michelle. Pence dan Michelle setelah dekat, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan ambisi mereka pun tersalurkan. Masuk itu barang. 9 bulan kemudian setelah mereka menikah, Pence memiliki anak pertama dan kemudian tahun-tahun berikutnya nambah lagi hingga di tahun 2000 mereka telah memiliki 4 anak. Sebenarnya memiliki 4 anak itu sudah cukup banyak. Namun bagi pasangan ini ternyata belum cukup. Mereka pun bekerja lebih keras lagi untuk produksi anak hingga mencapai total 10 orang di tahun 2017. Sibuk banget ya pasangan ini. Sayangnya, satu dari anak mereka meninggal dunia karena sakit sehingga menyisakan 9 anak. Namun apakah itu sudah cukup? Ternyata tidak juga. Untuk mengganti anak yang sudah pergi itu, Pence dan Michelle produksi lagi hingga anak mereka kembali total 10. Pence dan Michelle merawat ke-10 anak mereka dengan baik dan mereka menjalani keluarga dengan normal sebelum hal ini terjadi. Suatu ketika, Michelle sedang mencari situs yang menyediakan jasa homeschooling untuk anak-anaknya. Namun tanpa sengaja, dia menemukan sebuah pesan di mana sepasang suami istri sedang mencari orang tua angkat untuk mengadopsi ke-6 anaknya. Pasangan yang memiliki ke-6 anak tersebut adalah keluarga Cordero yang tinggal di Massachusetts. Melihat itu, Michelle tidak tinggal diam. Hatinya langsung bergejolak untuk mengadopsi anak-anak itu. Dia lalu menghubungi pasangan tersebut dan menawarkan diri untuk menjadi orang tua angkat bagi anak-anak mereka. Apalagi hanya ini cara bagi Michelle untuk dapat memiliki banyak anak tanpa menunggu terlalu lama. Michelle lalu memberitahu hal tersebut kepada suaminya Pence dan mereka sepakat untuk menjemput anak-anak tersebut. Saat itu keluarga Pence tinggal di Washington, sementara pasangan Cordero berada di kota Massachusetts. Pence dan istrinya lalu berangkat ke Massachusetts dengan 10 anaknya mengendarai mobil RV. Sesampai di Massachusetts, Pence dan keluarga Cordero akhirnya bertemu dan keluarga Cordero menyerahkan ke-6 anaknya. Sayangnya, Pence hanya menginginkan 5 anaknya saja untuk diadopsi karena 1 dari 6 anak tersebut mengalami sindrom dan butuh perhatian orang tua kandungnya. Keluarga Cordero pun setuju sehingga Pence membawa ke-5 anak Cordero beserta ke-10 anaknya kembali ke Washington. Jadi, total anak Pence menjadi 15 orang. Ke-15 anak itu disekolahkan Pence secara homeschooling dan diajari bersih-bersih rumah dan sebagainya, layaknya keluarga normal pada umumnya. Tapi entah bagaimana, ternyata ke-5 anak keluarga Cordero sangat senang berada di keluarga Pence karena memiliki banyak teman di sana. Sementara di Massachusetts, keluarga Cordero mulai merindukan ke-5 anaknya dan meminta keluarga Pence supaya mereka dapat menghubungi anaknya kapan saja. Keluarga Pence mengabulkan permintaan keluarga Cordero. Bahkan mereka juga menawarkan keluarga Cordero boleh mengunjungi anaknya kapan saja ke Washington. Waktu demi waktu berlalu, Pence menyadari bahwa rumah mereka tidak cukup menampung ke-15 anaknya yang hanya memiliki 4 kamar. Dia lalu pindah dan menemukan rumah lebih besar lagi yang dapat menampung semua keluarga besarnya di Texas. Di Texas, Pence memiliki anak lagi, sehingga total anaknya sebanyak 16 orang. Hari demi hari, Pence mulai khawatir bahwa ke-5 anak angkatnya suatu saat bisa diambil kapan saja. Dia kemudian memutuskan mengadopsi ke-5 anak Cordero secara permanen dan mengajukan ke pengadilan, dan inilah foto mereka saat di pengadilan. Sementara keluarga Cordero sangat merindukan ke-5 anaknya dan berencana mengambil kembali hak asuh anak mereka. Namun sebelum itu dilakukan, keluarga Cordero ternyata memiliki bayi lagi dan total anaknya sebanyak 7. 5 anak diasuh oleh keluarga Pence dan 2 anak bersama dengan mereka. Baik keluarga Pence dan keluarga Cordero ternyata mereka sama-sama pekerja keras.
Kerinduan keluarga Cordero kepada anak-anaknya yang tidak bertemu selama 2,5 tahun memaksa mereka harus mengunjungi ke rumah Pence di Washington. Sayangnya, sampai di rumah Pence, keluarga Cordero tidak menemukan anaknya di sana. Ternyata Pence tidak memberitahu kepada keluarga Cordero bahwa mereka telah pindah ke Texas. Hal itu membuat hubungan keluarga ini mulai retak. Keluarga Cordero lalu melaporkan Pence ke Lembaga Perlindungan Anak. Sayangnya, laporan itu membuat Pence semakin marah. Khawatir keluarga Cordero akan datang ke rumahnya, dia lalu kembali memutuskan untuk pindah rumah ke New York di rumah kedua orang tua Pence dengan harapan supaya keluarga Cordero tidak bisa menemukan mereka. Kekhawatiran dan kemarahan Pence semakin menjadi-jadi kepada keluarga Cordero hingga dia berpikir bahwa kelima anak angkatnya tidak akan bertemu lagi dengan keluarga Cordero selamanya. Pence lalu berencana ingin menghabisi nyawa keluarga Cordero. Namun dia tidak mau membunuh keluarga Cordero dengan tangannya sendiri. Dia pun berencana untuk membayar pembunuh bayaran. Rencana itu pun dia lakukan. Pence kemudian mengunjungi situs Darknet, situs yang menyediakan jasa pembunuh bayaran. Dia lalu menghubungi penyedia jasa itu dan meminta mereka untuk membunuh keluarga Cordero dengan mengirim foto dan alamat rumah keluarga Cordero. Tidak hanya itu, Pence juga membayar pembunuh tersebut sebesar $16.000 dalam bentuk Bitcoin. Pence sempat ragu dengan bayaran tersebut dan mencoba membatalkan pembayarannya. Namun sayang, uangnya tidak bisa kembali. Dia kembali menghubungi pembunuh itu dan meminta si pembunuh untuk membunuh istrinya juga, yang awalnya hanya meminta suaminya saja, dan meminta juga supaya anak-anak Cordero tidak dilukai. Selain itu, dia juga meminta kepada pembunuh bayaran itu, saat melakukan aksinya, mereka harus membuat TKP seolah-olah keluarga Cordero mengalami perampokan atau semacamnya, supaya jejak mereka tidak terbaca. Hari demi hari, Pence selalu menunggu kabar dari si pembunuh dan menginginkan bahwa mereka sudah melakukan aksinya. Namun, sayangnya, Pence tidak kunjung mendapat kabar itu dan mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dia juga tidak menyadari bahwa pesan yang ia ketik di situs itu masih tersimpan. Beberapa hari kemudian di lokasi yang berbeda, seorang hacker dari Inggris meretas situs tersebut dan menemukan bahwa pesan Pence masih tersimpan di sana. Hal itu pun membuat sang hacker melaporkan pesan yang dibuat oleh Pence kepada FBI. Tak berselang lama, tepatnya 27 Oktober tahun 2021, Pence lalu ditangkap polisi di kediamannya saat sedang bermain dengan ke-16 anaknya dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sementara Michelle sebagai ibu rumah tangga harus berjuang menghidupi ke-16 anaknya karena suaminya telah dipenjara. Karena tidak mampu menghidupi anak-anaknya sendirian, Michelle lalu membuka donasi untuk membesarkan anak-anak mereka, termasuk anak-anak Cordero. Ambisi boleh memiliki banyak anak, namun ingat, jangan ambisi itu membuat kewarasan menjadi hilang.